mengikuti arah pencitraan yang dilakukan seolah-olah sedang menangani kasus banyak lebih tajam taringnya tadi katanya ya. Saya kira bukan, nggak ada taringnya yang tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam integritas, anti korupsi. Berbicara terkait dengan penanganan kasus tidak pidana korupsi, tentu banyak sudut pandang. Ada perkara yang kemudian bisa dilihat besar kecilnya itu dari pelakunya. Ada pelakunya adalah pejabat tinggi, tapi dia berbuat kejahatannya di level yang menerima suap dengan nilai yang nggak terlalu besar, bisa jadi begitu. Atau melihat besar kecilnya dari melihat dampaknya yang terjadi. Bisa jadi mungkin perbuatannya dilakukan oleh level contohnya eselon 1 begitu ya. Tapi kemudian dampaknya luas dan dampaknya berhubungan dengan kepentingan orang banyak atau bahkan mengganggu perekonomian. Itu bisa jadi menjadi kasus besar. Atau perbuatan suap, contohnya pemberian suap, ternyata nilai suapnya besar. Padahal kalaupun dilihat yang menerima mungkin Pipro, walaupun uangnya dibagi-bagi apa tidak, itu kan soal lain ya. Itu soal bagaimana cara membuktikan dengan lebih jelas. Itu kemudian akan dilihat sebagai kasus besar. Jadi berbicara terkait dengan besar kecilnya kasus, itu ada beberapa sudut pandang dan ada beberapa hal yang kemudian harus dilakukan. Begitu juga dengan kerugian keuangan negara. Kadangkala ada beberapa kasus yang kemudian dilihat sebagai kasus besar karena kerugian keuangan negaranya besar pula. Tetapi semuanya tentu mesti harus dilihat dengan sungguh-sungguh. Saya punya beberapa kali pengalaman menangani kasus-kasus dan tentunya mengungkap kasus-kasus besar itu perlu kesungguhan, perlu dukungan, dan perlu keberanian untuk bisa mengungkap kasus besar. Dan tentunya dengan kasus-kasus besar yang diungkap, itu akan bisa membuat pelaku-pelaku lain atau orang yang akan berbuat lainnya menjadi berpikir, oh itu yang besarnya diungkap, bagaimana yang tanggung-tanggung gitu ya. Begitu juga ketika kasus besar itu bisa berhasil diungkap, maka kepentingan negara, kepentingan masyarakat pada proyek itu, pada kebijakan negara itu akan bisa dikembalikan kepada jalur yang benar. Itu salah satu hal yang bisa dijadikan perspektif. Sebulan setelah Novel dan kawan-kawan dipecat dari KPK, kinerja KPK itu bertaring. Begini. Kasus-kasus yang sekarang ini ditangani, baik terkait dengan wakil ketua DPR atau beberapa kasus bupati, itu hampir semuanya adalah kasus-kasus yang saya dan kawan-kawan yang kemudian disingkirkan oleh pimpinan KPK yang sekarang, itu kami yang tangani dulu kebanyakan. Dan sebagian hanya ingin meneruskan saja beberapa kasus. Kalau ada beberapa kasus-kasus OTT yang belakangan ini terjadi, itu kan kasus yang di tingkat level daerah ya, di kabupaten kota. Belum ada kasus besar yang ditangani. Kalau terkait dengan kasus tadi dari penyidik KPK dan kemudian ada melibatkan salah satu pimpinan dari DPR, itu kasus justru saya dan kawan-kawan yang menangani pertama kali. Pemahaman ini yang harus dipahami ya, bahwa mengungkap kasus besar itu bukan berarti sekedar membuat pencitraan seolah-olah sedang menangani kasus besar. Kalau memang menangani kasus besar, itu harusnya menangani kasus dengan tuntas. Tadi yang saya katakan di awal, perspektifnya perspektif apa? Kalau kita bicarakan perspektif pejabat level tinggi, kita tentunya bisa mengungkap dengan lebih luas keterlibatan yang bersangkutan di kasus-kasus yang lain. Harusnya begitu. Saya memberikan contoh yang mudah ya. Memang kalau bicara kasus-kasus yang saya saat masih di KPK, itu ada beberapa kasus besar yang sekarang nggak berjalan. Atau setidak-tidaknya tidak terlihat sampai kemana lagi jalan laju perkaranya.
Saya memberikan contoh yang sudah banyak dipahami di masyarakat. Kasus apa itu? Kasus bansos. Kasus bansos itu saya di beberapa kesempatan saya katakan itu kasus besar dan kasus yang paling parah selama ini. Kenapa saya katakan begitu? Yang pertama, saya katakan kasus besar, saya memahami betul bahwa pelakunya itu bukan pada level Menteri Sosial saja, Pak Juliari saja, tapi ada pihak-pihak lain yang belum terungkap. Dan itu mereka itu pihak-pihak yang levelnya bukan di bawahnya Pak Mensos itu, Pak Juliari. Nah, ini yang harusnya diungkap dengan tuntas. Begini ya, kalau melihat kasus, ketika kasus ini dianggap sebagai lingkaran seperti ini, maka idealnya itu orang yang langsung berhubungan dengan kasus itu harusnya diungkap. Ketika yang berhubungan langsung ini tidak berhasil diungkap, atau dibuat seolah-olah tidak ada, seolah-olah tidak bisa diungkap, ini yang menjadi masalah gitu. Artinya, kita sedang melihat penanganan kasus yang sekedar dicitrakan seolah-olah tuntas. Beberapa kali pimpinan KPK mengatakan kasus bansos kemudian menyitir terkait dengan ancaman hukuman mati. Kenapa saya perlu lihat ini sebagai permasalahan? Karena penanganan kasus itu bukan pencitraan. Bukan hanya kemudian nangani kasus seolah-olah hukuman mati menunjukkan bahwa dia tegas, dia sungguh-sungguh menangani. Faktanya, ingat, pasal yang diterapkan itu oleh KPK terkait dengan perkara bansos tidak ada yang ancamannya hukuman mati. Jadi saya kira itu adalah pencitraan saja, tidak kesungguh-sungguhan. Dan saya katakan tadi, kasus bansos ini kasus yang parah. Kenapa? Yang pertama, nilai anggarannya besar, bahkan besar sekali. Yang kedua, ini berhubungan dengan kepentingan masyarakat di level bawah dan luas karena nilainya banyak sekali. Jumlah orangnya yang akan diberikan bantuan banyak sekali. Dan yang ketiga, dugaan kerugian keuangan negaranya besar sekali. Nah, ketika melihat permasalahan itu, kita melihat itu kasus besar sekali lah. Suatu kasus yang betul-betul seharusnya menjadi para penegak atau penegak hukum yang menangani itu benar-benar melihat, wah ini masalah, ini keterlaluan ini, harusnya begitu. Tapi yang terjadi nggak demikian. Justru orang-orang yang menangani banyak yang disingkirkan bersama dengan saya. Ini ada apa di sana? Nah, ketika berbicara terkait dengan tadi, saya bilang parah, ada 3 kategori tadi, ada satu yang terlewat. Kejadiannya dilakukan pada saat bencana pandemi kesehatan. Dan ini harusnya menjadi permasalahan sangat serius. Kalau memang betul pimpinan KPK itu berbicara tidak dengan pencitraan, maka upaya untuk mengusut kerugian keuangan negara itu dengan pasal yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara itu dilakukan. Dan ketika berbicara terkait dengan ancaman hukuman mati, maka proses itu ada di pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Tapi yang terjadi tidak demikian. Ingat loh, ketika nilai kerugian keuangan negara itu begitu besarnya, maka harusnya KPK dalam hal ini sebagai penegak hukum betul-betul bersungguh-sungguh untuk mau mengupayakan agar para penerima uang-uang negara itu yang tidak pada mestinya harus bisa mengembalikan secara keseluruhan. Dan orang-orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan kejahatan itu harus kemudian dibebankan kepada mereka pertanggungjawaban pidana. Tapi ketika kemudian dibiarkan dan kemudian hanya menangani kasus-kasus yang lain di level-level bupati gitu ya dan level-level lain, tentu itu kita menjadi hal yang kita perlu pertanyakan. Kenapa? Bukan berarti tidak boleh, bagus kalau ditangani secara bersama-sama. Tapi jangan kemudian memilih menangani perkara yang lebih kecil dan kemudian menyembunyikan perkara-perkara yang lebih besar. Ini yang mengganggu sekali. Saya tentunya sebagai warga negara Indonesia, saya prihatin dengan hal itu. Saya menyampaikan ini karena saya tahu, saya paham, dan saya punya pengalaman untuk menjadi penyidik lebih dari 14 tahun. Saya kira dengan pengalaman saya itu, saya betul-betul bisa mengetahui titik masalahnya ada di mana.
Tentunya ketika membiarkan ini dan kemudian mengikuti arah pencitraan yang dilakukan seolah-olah sedang menangani kasus banyak, lebih tajam taringnya tadi katanya ya. Saya kira bukan, nggak ada taringnya yang tajam. Itu justru saya khawatir sebagai upaya pengalihan. Dan kita sebagai orang yang punya kesadaran moral dan pemahaman intelektual yang baik terkait dengan hal ini, tidak boleh membiarkan dan memaklumi upaya-upaya itu. Karena setiap kejahatan korupsi harus dihentikan dan harus diungkap dengan sungguh-sungguh. Kita berharap ketika diungkap dengan sungguh-sungguh maka ada efek jera yang muncul dan membuat orang-orang lain yang berpotensi berbuat tindak pidana korupsi menjadi berpikir berkali-kali untuk berbuat korupsi. Tapi kemudian kalau kita hanya melihat ternyata pelaku-pelaku besar bisa disembunyikan, bisa dibiarkan untuk bisa aman, maka ini lebih berbahaya lagi. Saya kira ini tidak boleh terjadi. Dan upaya saya menyampaikan kepada masyarakat melalui channel saya ini adalah upaya untuk menghentikan cara-cara yang tidak benar dan mengembalikan arah pemberantasan korupsi di jalan yang sebenarnya. Tentunya ini saya bisa jadi pengaruhnya kecil ya, karena saya adalah warga negara biasa, saya tidak punya pengaruh untuk berbuat sesuatu, tapi setidak-tidaknya dengan pengaruh kecil ini saya sedang mengajak kepada semua orang yang punya pemahaman, semua orang yang punya kepedulian, dan orang yang betul-betul mau memperjuangkan kepentingan upaya pemberantasan korupsi, ikut kemudian memberikan perhatian dengan masalah ini. Ingat, kasus ini kasus besar. Dan bukan cuma kasus bansos. Ada beberapa kasus lain yang besar dan saya tidak melihat itu ditangani dengan sungguh-sungguh oleh pimpinan KPK. Tentunya upaya seperti ini, upaya untuk menutupi dan hanya menangani seolah-olah menangani kasus banyak dan lebih bergigi, itu justru tidak boleh kemudian kita pahami bahwa KPK sedang bekerja baik seolah-olah dan kemudian kita tidak menuntut lagi terkait dengan kasus-kasus besar yang seharusnya ditangani. Ingat, KPK punya kewajiban untuk menangani perkara. Dan ketika kewajiban itu dilalaikan atau tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, itu masalah yang sangat serius. Tentunya kita berharap itu tidak terjadi dan apabila nanti ke depan semakin banyak orang yang mau memberikan kritik, mau ikut menyampaikan keberatan-keberatan dan tidak memaklumi hal-hal seperti ini, membuat pimpinan KPK yang mungkin tadinya ingin membiarkan atau kemudian takut untuk berbuat karena sesuatu, kemudian punya hati untuk kemudian bekerja dengan seharusnya dan menghindari perilaku-perilaku yang tidak mengikuti kaidah-kaidah integritas. Tentu itu tidak patut dan tidak layak bagi pejabat, apalagi pejabat penegak hukum, untuk memberantas korupsi. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, ini hal penting, tidak layak untuk dimaklumi, untuk dibiarkan, dan semoga upaya kecil yang kita lakukan ini bisa berdampak atau setidak-tidaknya membuat tidak berani untuk berbuat hal serupa di kemudian hari. Terima kasih. Salam integritas anti korupsi.